Dibuktikan. Ya, pakai data, Sekarang, pakai data Bible. Siapa pakai data di manusia yang Bible. berdosa? Pakai data Ya, di pakai Bible, data. Yesus. Sekarang siapa Ya. yang manusia berdosa? Silakan pakai data di Bible. Siapa yang manusia yang tidak berdosa? Silakan pakai data di Bible, mana Yesus sembarang aku Tuhan gitu Ya loh. itu, siapa manusia tidak berdosa? Itu kan dijelaskan bahwa semua manusia sudah berdosa. Masuk baju Manusia, bukan Tuhan ternyata, Nggak manusia usah ternyata. berdebat semua. Saya tadi bilang siapa yang di Bible yang dibilang tidak berdosa. Oke, Mbak Juma menjawab. Anda standby. Silakan Mbak Juma. Iya. Siapa di Bible yang tidak berdosa? Tidak ada, karena Yesus juga berdosa. Bahkan kalau kita lihat Bible, manusia di bumi ini yang paling banyak dosanya itu Yesus. Jadi kalau yang menyebabkan manusia masuk surga itu adalah suci dari dosa, dan yang menyebabkan manusia masuk neraka karena adanya dosa, maka pahami, Yesus menanggung semua dosa. Dosanya orang Kristen. Orang Kristen curi ayam, curi sendal, curi sapi, curi biawak, babi. Dosa-dosa pencurian itu ditanggung Yesus. Kemana perginya Yesus membawa dosa itu? Ya ke neraka. Paham? Semua dosa ditanggung di Yesus. Ya Yesus ya harus ke neraka dong bawa dosa itu. Paham ya sampai sini ya? Jadi kalau di Bible itu ada manusia yang tidak berdosa. Anda kan ingin mengatakan Yesus tidak. Yesus adalah manusia yang paling berdosa. Sesuai dengan doktrin kalian. Yesus menanggung dosa. Yesus menanggung kutuk dengan menjadi kutuk karena dosa Kristen. Galatia 3 nomor 13. Saya punya utang ditanggung oleh Bang Handi. Kemana Bang Handi harus melunasi utang saya? Ke Pegadaian. Kamu punya dosa ditanggung oleh Yesus. Kemana Yesus harus membawa dosa itu untuk dihapuskan? Ya ke neraka. Sekarang masalahnya, benarkah dosa-dosa kalian itu ditanggung oleh Yesus? Sejak kapan ada dosa ditanggung oleh orang lain? Gitu Bung. Makanya ajaran kamu itu aneh. Anehnya karena tidak sesuai dengan ajaran para nabi. Dan memang tak ada nabi sih yang menerima wahyu dalam bahasa Yunani. Makanya agamamu itu aneh. Katanya dari Yahudi, tapi antara Tuhanmu dan Tuhannya Yahudi beda. Katanya dari Yahudi, tapi antara kitabmu dengan kitabnya Yahudi beda. Katanya dari Yahudi, tapi antara nabinya Yahudi dan nabimu beda. Katanya dari Yahudi, tetapi rumah ibadah kalian itu beda. Katanya dari Yahudi, tapi hari ibadahnya kalian itu beda. Kalian ini dari mana sih sebenarnya? Bang Zuma, tolong ya. Di Al-Quran tertulis tidak bahwa Isa itu tidak berdosa? Enggak ditanggapi dulu ini. Ditanggapi dulu nanti pindah ke Al-Quran. Ditanggapi Ya dulu itu ini. yang saya tanyakan. Kenapa Anda bilang bahwa di Alkitab berdosa? Ya Sedangkan itu di Al-Quran itu tidak berdosa dan di Alkitab Cak Ayu juga tidak berdosa. Cak Ayu, coba pasang kuping. Yesus di Bible yang berdosa. Nabi Isa di Al-Quran suci. Oh, dia kan dimuliakan. Kami memuliakan Di mana Nabi dia Isa. berdosa tertulis? Coba jelaskan. Yesus Coba menanggung jelaskan semua dia dosa. tertulis berdosa. Orang Kristen Menanggung memperkosa bukan berarti ayam, harus berdosa. memperkaus kucing, memperkaus ibunya sendiri, memperkosa anak kandungnya sendiri, itu ditanggung Yesus. Yohanes 1 nomor 1, 1 Yohanes 1 nomor 2, baca itu. Anak-anakku yang terkasih, janganlah engkau berbuat dosa, tetapi apabila kalian berbuat dosa, ada Yesus yang menanggung dosa kita. Nah tuh, gitu caranya, begitu cara si CP kalau baca terjemahan hadis. Dia pikir CP saja yang bisa, aku juga bisa. Ya kan? Ayo. Baca kitabmu sendiri. Anak-anakku jangan kau berdosa. Tapi kalau kau berdosa, ada Yesus yang menanggung dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, tapi juga dosa dunia. Kenapa sih? Bisa dewasa nggak? Jangan kayak anak kecil.
marah. Oh iya, itu sudah Marah. jelas sekali. YouTube Tergantung lawannya. Ya sudah, tergantung biar tahu, biar paham. Tadi Anda Ya. bertanya. Kenapa saya Kenapa begitu? Karena saya sedang bilang kamu Yesus bertanya. Tuhan. Hei, Dia tidak kau bertanya. Saudara bertanya tentang Yesus. Kenapa larinya ke Nabi Isa, kucluk? Kan lawak-lawak kau itu. Kau bahas Yesus. Kau katakan, apakah ada orang berdosa di dalam Bible? Saya tunjukkan Yesus. Habis itu kau bawa Nabi Isaku yang di Al-Quran. Kan lucu ente itu. Belajar dulu dong bang. Nggak, sorry ya. Aku nggak pantas bang manggil Bang Zuma. Kayak anak kecil gayanya. Ya udah, nggak apa-apa. Cupu. Sekarang kau hadapi anak kecil ya. Oke. Silakan Papa. Papa mau tanya apa sama anak kecil? Ayo. Salah, bukan papa, kakek, Apa? gerunda kakek. Kakek. Tadi Anda bilang di mana, Oke. di mana. Kok langsung ngejawab terus? Apa? Tadi Anda bilang kan, di mana buktinya Yesus itu Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Hanya Tuhan hubungannya? Yesus lah yang tidak berdosa. Nenekmu Itu sudah kiper. dijelaskan di Alkitab, itu sudah Coba. dijelaskan di Al-Quran. Coba saya tunjukkan dosanya. Saya tunjukkan dosanya Yesus padamu ya. Yohanes 3 Ya, nomor coba 13. dosa. Kata Yesus, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga melainkan Yesus. Apakah dia bohong? Terus? Bohong. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Elia lebih dulu naik ke surga. Yesusmu pembohong. Atau pengarangmu yang ngarang bebas. Ayo. Kira-kira di agamamu berbohong itu dosa nggak? Dosa. Benar nggak ada Di orang yang mana naik ke surga bohongnya? selain Yesus? Dia mengatakan Di mana tidak ada bohongnya? orang yang pernah. Semua, semua menunggu dia pada penghakiman kedua. Jangan kau menghayal. Yesus berkata tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Yesus yang datang dari surga. Bohong. Elia lebih dulu naik ke surga. Parah Yesusmu itu. Atau jangan-jangan itu fitnah pengarang. Jangan-jangan ini fitnah kepada Yesus. Ayo. Yang jadiin pertanyaan, dari mana dia berdosa, berbohong kata Anda. Oke. Sekarang saya tanya samamu. Di Kalau dalam itu yang dimaksudkan ke sorga, tapi bukan sorga yang dimaksud. Ku tanya samamu ya. Kau katakan di mana dosanya Yesus? Kubacakan dalilnya di dalam Ulangan 27 nomor 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Pertanyaan saya, Yesus memandang Maria yang melahirkan dia itu sebagai ibu atau sebagai hamba? Jawab. Di mana-mana Kristen itu tidak mengenal hamba, hanya kalian yang mengatakan itu hamba. Yang di kita itu dibilang anak Tuhan karena ciptaan Tuhan. Kisah para Rasul, Kisah Serupa para gambar Rasul Tuhan. 4. Kisah para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut hamba yang kudus. Gedebuk. Yesus pernah nipu iblis, wah itu kebohongan terparah itu. Gedebuk. Itu kenapa Terkutuklah lampu orang. Bang Jan Santang klip-klip itu Bang Jan Santang? Terkutuklah orang yang memandang rendah ibunya. Yesus memandang ibunya sebagai hambanya atau memandang ibunya sebagai orang yang melahirkan dirinya. Jawab. Kau mau kemanakan Yesus sekarang? Memandang Maria sebagai ibunya atau memandang Yesus sebagai ciptaannya? Ayo jawab. Jawab. Memang ibunya emang kenapa? Emang ada masalah apa dengan berarti menjadi manusia? Yesus memandang Maria sebagai apa? Ibunya. Sebagai ibunya. Berarti Yesus menganggap dirinya Kalau apa? dia sebagai kenapa? Berarti Yesus menganggap dirinya sebagai manusia yang dilahirkan oleh manusia, atau dia memandang dirinya sebagai Tuhan sebagaimana yang kau tuhankan? Jawab. Kalau kau mengatakan Yesus Konsep memandang manusia 100% manusia dan 100% Tuhan aja. Alah, pagan. Zuma ini gagal- Kalau kau gagal paham. menganggap, dengar, kalau kau mengatakan bahwa Yesus memandang ibunya sebagai ibu, kenapa Yesus tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan ibu? Matera.
Kenapa dia tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan matera? Wahai ibu, wahai mam, wahai mami. Kenapa Yesus tidak pernah memanggil perempuan ini dengan panggilan ibunya? Kenapa? Manggilnya Kenapa malah selamanya? perempuan dia. Kenapa malah selamanya Yesus memanggil mamanya dengan panggilan wahai perempuan? Wahai perempuan. Ayo. Ini yang kau katakan tidak berdosa. Padahal perintah Tuhan, hormatilah ibumu. Ayo, hukum 10. Ulangan 27:6, terkutuklah orang yang tidak menghormati tetapi memandang rendah. Yesus ketika memanggil ibunya yang melahirkannya selalu memanggilnya dengan panggilan perempuan. Ya kalau bahasa kita sekarang ya, hai cewek. Ya Apakah itu? kebayang aku. Kalau aku manggil mamaku, cewek, oh mungkin langsung dikubur hidup-hidup. Ayo, ayo. Kau menantang. Mau Memangnya kita kenapa buktikan. dengan pemanggilan itu? Berarti tidak Iya. menghormati. Iya, kan jelas. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibunya. Dengan Yesus memanggil ibunya Baik, dengan panggilan itu perempuan anggapan itu Anda sudah. anggapan siapa? Enggak, dulu. Itu anggapan siapa? Anda berasumsi. Jelas. Hanya orang sinting Zuba yang berasumsi. mengatakan, hanya orang gila yang mengatakan orang yang menghormati ibunya dengan panggilan perempuan. Hai cewek, hai perempuan. Berani kau manggil mamamu, hai perempuan gitu, berani kau? Berani kau manggil mamamu, hai perempuan Itu gitu? bahasa Bible, bukan berarti bahasa sehari-hari. Alah. Paling pintar ngeles kau itu. Kok alah? Pengikut Paulus. Lah, Mulut pengikut kau itu Paulus. lincah kali. Iya, terkutuklah orang yang memandang sekarang rendah. saya tanyakan dari awal aja Anda tidak menjawab ya. Dari Terkutuklah mana orang kata yang memandang berdosa? rendah Anda ibunya. Coba. Kebohongan Yesus yang tadi juga kau tidak tanggapi kok. Yesus berbohong dengan mengatakan tidak ada orang yang naik ke surga selain daripada aku. Bohong dia. Bahkan Dosa iblis itu. bisa ditipu sama Yesus. Iblis bisa ditipu sama Yesus. Apakah lebih parah itu? Katanya iblis bapak segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Tapi Yesus bisa nipu bapak segala dusta. Mana ini pendusta ulung kalau begitu? Mau tahu ayatnya? Berarti di sini Yesus bukan Isa ya? Oh iya dong. Bukan dong, orang dia penipu kok. Ya, Gimana? sepakat ya. Jangan ikut campur masalah orang. Ya. Iya, bukan dong. Ya udah urusan aja Isa kalian, urusin mama kalian. nggak Mau usah ikut tahu campur. Yesus menipu iblis? Mau tahu Yesus nipu Ngapain? iblis? Mau tahu enggak? Hah? Mau tahu enggak Yesus nipu iblis? Mau tahu? Kau kasih ayatnya kalau mau. Matius 4 ayat 10. Ini hostnya kemana? Kelap kelip ini ganggu banget Kalau Kang, kelap kelip itu ganggu Kang. Matiin aja kameranya Kang. Kelap kelip Kang, ganggu Kang. Kok kemana-mana? Ya salah sendiri kenapa Sekarang kamu nantang. udah ya. Kalau itu bukan Isa, Yesus itu bukan Isa, nggak usah bahas-bahas Yesus. Karena Iya itu karena bukan Yesusmu kau zaman sebut kalian sebagai lagi. anak Allah. Ya, Yesusmu. suka-suka saya dong, agama saya. Ya Saya begitu kan juga nggak saya. sama kalian. Suka-suka saya dong. dari Mau awal bahas begitu. apapun yang saya mau Nah, kalau bahas. Yesus bukan Isa. Ya, terus apa? Kalau Yesus bukan Isa, terus kenapa Yesus menggunakan istilah? Kenapa Kristen menggunakan istilah Rasul? Kenapa Kristen menggunakan istilah Alkitab? Kenapa kalian menggunakan istilah Injil? Kalau Anda tidak mengakui Yesus itu adalah Isa, ayo. Bukan saya tidak mengakui ya. Bukan saya tidak mengakui, tapi itu nggak ada hubungannya Yesus dengan Isa. Ya, Nah sekarang Yesus dengan Kristen ada hubungannya nggak? ya karena kita mengikut Kristus. Iya. Aduh parah. Kenapa ketawa? Saya minta hubungan buktinya. Secara konkret mana hubungannya? Yesus dengan Kristen mana hubungannya? Coba Mengikut tunjukkan. Kristus berarti kan mengikuti semua ajarannya. Ya ajarannya itu kasih. arti itu definisi itu pengakuan Ya dari sudah, ikatan Kristen. suka-suka kita dong. Hei, yang Suka-suka saya kita, tanya kenapa kamu yang hubungan keberatan? dengan Yesus itu apa? Hubungannya Kristen dengan Yesus itu apa?
Hubungan yang saya minta, bukan istilah, bukan penjelasan dari nama Kristen yang saya minta. Yang saya minta hubungan secara nyata antara Yesus dengan Kristen itu di mana? Kapan Yesus pernah duduk bersama dengan pemakan babi? Kapan? Kapan Yesus pernah berkumpul ibadah dengan orang-orang yang ibadah hari Minggu? Kapan? Kapan Yesus pernah kemudian duduk membahas buku Bible Perjanjian Baru? Kapan? Kapan Yesus pernah duduk bersama dengan orang yang menuhankan dirinya? Kapan? Kapan? Di mana? Di mana itu terjadi? Di mana? Di mana? Ini kenapa mic saya dimati-matikan terus ya? Bang Zuma cuma report. Biarkan mic saya hidup ya. Gini bro, dengar dulu saya ya. Kalau kamu memang bilang Yesus sama Nabi Isa beda, kenapa mic saya jangan dimatikan. Iya, Dengar dengerin ya? dulu, dengerin. Saya udah berapa kali nih lagi pengen ngomong kok dimati lagi. Iya, kenapa ada gereja Isa Al-Masih? Siapa itu gereja Isa Al-Masih? Siapa itu gereja Isa Al-Masih? Jawab. Banyak sekali gereja yang bernama gereja Isa Al-Masih. Siapa itu Isa Al-Masih? Jawab. Moderator, kalau ada guru udah di bawah dijambak ya. HP saya error nih. Kalau kau nggak jawab, gue turunkan. Ada gereja Isa Al-Masih. Siapa itu gereja Isa Al-Masih? Jawab. Buka mic-nya. Ayo, Kenapa cepetan. dimatiin lagi? Ya. Ini siapa sih kenapa? pencet-pencet? Ya, kenapa ada gereja Isa Al-Masih, bro? Jawab. Kalau kenapa ada gereja Isa Al-Masih, kenapa di Alkitab pun tertulis ada Allah? Sama aja. Ya lu nyolong namanya. Beradaptasi. Beradaptasi dengan apa? Kenapa? Tujuannya apa? Beradaptasi dengan kemauan kalian yang mengatakan bahwa Tuhan itu Allah. Maling ngaku beradaptasi Bang Juma. Ngaku dia beradaptasi. Kok maling? Beradaptasi nih. Ya, jadi agama yang suka nipu-nipu memang kayak gitu. Semuanya yang ditampilkan ada palsu-palsu semua, kamuflase semua. Inilah agamamu. Nih ya, yang menuliskan Alkitab itu adalah dari Ortodoks Syrian yang datang pada lembaga Alkitab Indonesia, dan dia mengadaptasi lah bahasa-bahasa itu. Apa? Bahasa apa yang diadaptasi? Abad ke-40, dialah mengadaptasi ke dalam bahasa-bahasa yang sekarang LAI telah adaptasi. Terus Abad ke-40 gimana cerita? Abad 40 belum. Nah, sekarang kan itu kayak pertanyaannya ada tadi paruh kelapa di dalam. kemana-mana jadinya melebar. Kapan Ortodoks Syria datang ke Indonesia? Kapan? Hah? Kapan? Kapan Ortodoks Syria datang ke Indonesia? Ngapain? Enggak, yang penting asal ngomong aja, tipu-tipu. Susah karena yang kau jajakan itu adalah barang Yang tipuan. LAI bikin itu adalah orang-orang Syrian. Abad 40 itu kapan? Asal gacor aja. Kamu tuh yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting kau itu. Ah, parah kau itu. Ya sekarang kan sudah diadaptasi. Iya, Terus kita juga mau belain gimana? Tuhanmu itu bukan Allah. Bukan Allah Tuhan kau itu. Emang Tuhan kau itu. bukan. Kenapa? Nah, terus kenapa ada dalam Memang kitabmu? Kenapa ada dalam kitabmu? Kan lucu. Tuhanmu bukan Allah, tapi ada dalam kitabmu. Apa ini namanya? LAI sudah menuliskan itu dan kita menerima sejarah. Kenapa kalian sekarang keberatan? Maksudnya yang saya tanya, Tuhanmu itu Allah memang. Kenapa Tuanku? Tuhanmu itu Allah memang. Tuhan itu yang dibilang aku adalah aku. Dia tidak punya nama. Dia hanya punya gelar. Bukan Yesus. Yesus itu adalah firman-Nya. Sekarang kalau kalian bilang firman itu adalah utusan, kalimatullah itu satu dengan Jadi Yesus bukan manusia, dia firman Allah doang. itu sendiri nggak? Apa sih? Turunin lah. Nggak berbobot. Ya Mending sudah, kamu silakan ke sawah kalau aja mau bang. turunin. Mending kamu ke sawah dulu ya, bersihin sawah.
Abad 40. Woi, gue nanya lu, Yesus itu manusia atau firman? Manusia, kenapa memang? Manusia. Manusia ini Tuhan nggak? Tuhan, kenapa? Jadi Tuhan mau manusia? Tuhan yang sudah Tuhan mau dengan manusia firman-Nya nggak? itu jadi manusia. Jawab. Kan sudah tertulis itu. Kenapa diulang lagi? Anda kan kok so ngerti? Kena langsung ujung-ujungnya ini. Meleleh Kena di jantungnya mana? ini. Kena di mana? Firman Yesus Di mana? Firman menjadi Yesus itu manusia nggak? Yesus itu manusia nggak? Manusia. Tuhan mau manusia nggak? Sekarang gini ya. Jangan sekarang itu gini adalah jawab. Jawab. Enggak, sayang jawab. Tuhan Ya, itu Tuhan mau adalah manusia roh. nggak? Roh itu Tuhan bisa mau, saya nggak nanya menjadi roh. Saya nggak nanya roh. Tuhan mau manusia Egonya nggak? Bang Andi kencang kali ya. Iya, Kencang nggak sih? Masa sih? rohnya roh Tuhan. Kenapa Iya. emang? Kencang kali Bang. Bang Adi, Iya, Bang Adi sakit telinga. 100% manusia dan Ya, 100% cek. Tuhan. Udah ya. Tahu lah. mendingan. Coba bikin. Apa Lanjut, Bang. hubungannya Kristen dengan Yesus? Yang mau ditanya mana? Aku dari tadi muter-muter. Yesus Kemana-mana. ibadah hari Sabtu, kalian ibadah Minggu. Hubungannya apa? Yesus diutus hanya kepada yang umat dari Israel. Yang mau Kamu- ditanya ini yang mana Bang Zuma? Kok banyak-banyak apa banget? hubungannya agama Kristen penyembah Yesus ini dengan Yesus? Hubungannya di mana? Itu jawaban, itu pertanyaannya ya. Ya, pertalian antara Yesus yang adalah utusan untuk Bani Israel dengan Kristen agama dari Barat ini hubungannya apa? Gini ya, Yesus itu lahir. Ini saya jelaskan ya. Yesus itu lahir di Israel. Ya, di tanah Kanaan. Tanah perjanjian. Yesus lahir. Kalau tanya hubungannya, memang kalian kan pasti mengatakan dia buat Bani Israel. Tapi pada saat dia naik ke atas, dia bilang, baptislah semua dalam namaku. Itu perkataan Tuhan sendiri. Siapa yang Dan berkata ajarilah begitu? mereka. Siapa di Tuhan siapa Yesus. yang berkata kepada siapa? Kepada jemaat-jemaatnya. Pas Siapa dia naik ke jemaatnya? atas surga. Iya, siapa jemaatnya itu? Ya jemaatnya di situ ya. Ya jemaat dia. Jemaat Ya, dia itu siapa? udah banyak. Udah dari Siapa? banyak Iya, itu orang iya, Samaria siapa? ada, orang banyak Filistin, banyak kok nggak Palestina siapa ada. ditanya. Satu Dan aja bahkan siapa? juga dia punya 100 sampai 1000 pengikut waktu itu yang Ya, dibilang itulah. siapa? Satu aja sebut siapa? Ya ada Markus, ada Matius, ada Lukas, ada Markus? Yohanes. Kenapa? Coba di mana Yesus pernah bertemu Markus? Maksudnya? Ke Dia kan pasar beli muridnya. sayur. Di mana Markus sebagai muridnya Yesus itu di mana? Kapan dia jadi murid? Setelah dia menjadi yang 100 hari Jadi Tuhan. jadi roh, ya jadi rohnya. Kenapa memang? Jadi roh, Yesus jadi roh. Bukannya Yesus terangkat dengan dagingnya kok jadi roh? Gimana sih? Yesus jadi roh. Bukannya Yesus terangkat dengan daging. Dia dalam tubuh tubuh penuh kemuliaannya. Bubar gereja, bubar gereja, bubar. Bang, jangan pakai asumsi terus, Bang. Oh ya, selesai dulu satu-satu. Begini, Bang. Ya sudah gimana? Yang Yesus saya itu jelaskan memang itu Allah. kan hubungannya. Nggak ada Dan hubungannya setelah Yesus itu dengan dia Kristen, janjikan nggak ada. adanya turun Roh Kudus. Makanya kalau Anda tanya apa hubungannya? Setelah itulah Roh Kuduslah yang berkuasa Ya, Roh Kudus datang. dan berkuasa turun temurun. Nah, terus Paulus ini menerima buku. Itulah 13 buku itu dari setiap mana? Yang digenapi oleh Roh Kudus, itulah yang disebut pengikut Kristus. Anda tidak Jadi punya kamu ada Roh Kudus. Sesudah Jadi dalam dirimu ada Roh Kudus. saya ada. Ada.
Roh Kudus itu Tuhan. Iya, Tuhan kenapa? Oke. Tuhan itu Maha tahu. Dia tahu, tapi apakah dia perlu memberitahu itu urusan dia. Loh, kenapa ketawa? Kenapa ketawa-ketawa aneh? Kok kayak anak kecil ya? Kalau nggak Sekarang bisa kalau terima nggak saya, apa-apa, Bang Zuma. sekarang kalau saya bersama dengan Bang Handi, oke, Bang Handi ini tahu bahasa Bugis. Setiap saya ditanyai bahasa Bugis, Bang Handi kutanya. Coba ya, orang bertanya kepada saya, Bang Zuma, ya paman, apa artinya aje? Nah, karena ada ahli bahasa Bugis di samping saya, kutanya Bang Handi, Bang Handi, arti aje itu apa? Kaki. Kaki. Tuh. Nah sekarang coba, ini Bang Handi loh. Roh Kudus itu kan Tuhan Maha Tahu. Sekarang ku tanya samamu. Habis itu kau tanya ke Roh Kudusmu ya. Apa artinya sumilang? Coba. Kau tanya Roh Kudusmu. Coba. Buktikan kalau ada Roh Kudus samamu. Coba. Tanya. Tanya Roh Kudusmu sekarang. Apa arti sumilang? Coba. Masa kau dikalah sama Bang Handi? Tuhanmu kok dikalah sama Bang Handi? Ayo. Roh halus. Apa artinya sumilang? Roh halus. Apa artinya sumilang? Nah, coba tanya apa jawabannya sumilang? Menurut Roh Kudus, Roh Tuhan yang Maha ada dalam dirimu itu apa katanya? Bisikin aku. Padahal menurut kitab mereka kalau dia itu beriman, dia itu bisa bicara bahasa-bahasa baru. Nah, coba bisa enggak? Bisikin aku dong. Roh Kudus Itu bilang bahasa apa roh, bukan Roh Kudus. Anda salah paham. Di mana di situ ada yang dikatakan bahasa roh? Tapi kalau begitu Roh Kudusmu itu nggak bisa apa-apa. Lebih hebat Bang Handi berarti daripada Roh Kudusmu. Waduh, parah kamu itu. Padahal Yang pasti Roh Markus Kudus akan mengajak kita kembali. 16 tanda-tanda orang yang percaya dia bisa mengerti bahasa asing. Parah. Sumilang aja kok nggak tahu. Yang di dalam rohnya Bang Zuma itu apaan, saya nggak ngerti. Ya, apa sih? Ia mengaku pada dirinya ada Roh Kudus kan kamu. Karena Roh Bukan Kudus itu saya. sudah jelas lemah lembut. Nah, sekarang coba saya lembuti. Panjang sabar. Hai saudaraku, Dengerin. si panjang dagu. Dengerin. Coba kau tanya kepada Roh Kudusmu, apa arti Kalau sumilang? tidak mau mendengar Coba. sudah. Kan sudah. Gini, stop dulu. Bro, itu Roh Kudus Roh Kudus dalam dirimu membuat kau pintar atau membuat kau bego? Coba jawab. Bang, jangan diladenin, Bang. Coba, nggak aku tanya dulu, jawab serius gue nanya nih. Roh Saya Kudus ngomong dalam sama dirimu Zuma itu, yang lain kan? jawab dulu ini. Roh Kudus dalam dirimu itu membuat kau pintar apa bego? Jawab. Udah jelas-jelas Bonyok, menjadi moderator dari bonyok. tadi matiin mikrofon. Menjadi Jawab, bonyok. Ini apaan gaya kayak kalian begini? Gak mau dengar Enggak, jawaban. Roh Kudus dalam dirimu membuat kau pintar apa membuat kau bego? Jawab. Enggak, gaya kayak anak kecil lo moderator lo. Ya udah turun. Bentar saya mau ngomong dimatiin mikrofon. Ya udah turun aja. Sekarang Yohan ganti Yohan, silakan Yohan. Sumilang itu artinya menyelam, bedu. Roh Kudusmu itu udah pensiun. Kata apa lagi? Kenapa ya orang-orang yang Ya. masuk dalam TikTok ini ngurus urusan agama? Biarin bunda, supaya ada panjang urusannya dikit. Silakan apa mau disampaikan Pak Yohan, silakan. Lanjut Bang, kalau menurut saya sih ini ya perdalam aja agama Anda daripada ngurus agama orang lain gitu. Ini kita nggak urusin agamamu, bro. Kita bertanya. Kan agamamu diperintahkan jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kok sekarang jadi melempem? Iya terus memang ajaran Tuhan Yesus memang begitu. Ajarkanlah semua bangsa murid. Coba kau ajarkan saya tentang jadikan saya jadi murid Yesus. Coba. Bagaimana caramu jadikan Ya, saya?
Kalau abang mau percaya, mau terima Yesus dan dibaptis dalam nama Tuhan Iya, Yesus ya. sebelum saya percaya, saya harus begitulah kalian terima jadi ajarannya murid dong. Tuhan Yesus. Sekarang kau ajarin saya supaya saya terima, coba. Beritakanlah Injil kepada Bang Suma. Ayo, silakan. Beritakan Injilmu kepada saya, silakan. Saya mau Kalau dengar. abang mau terima, mau percaya, mau mengimani, terus dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Iya, silakan. Silakan.